supitnya rapat. Ada juga jantan yang supitnya lebar, tapi jarang, ya jarang. Kebanyakan supitnya itu lebar, bodinya besar, betina. Ya, oke, makanya jangan skip. Kalau ada skip sedikit saja, ini akan beda persepsi, beda pemahaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas ciri-ciri perkutut betina birahi ya. Kurang kalau nggak salah ada 7 ya. Saya catat biar nggak lupa. Ada 7. Simak sampai akhir, jangan skip biar nggak salah paham. Karo ngomong anak wedok sing ayu dhewe iki. Jenenge Hana. Oke, langsung saja yang belum subscribe ya silahkan subscribe. Nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Subscribe Anda sangatlah berharga untuk perkembangan channel ini. Oke, perkutut betina yang birahi itu dari segi kasat mata dilihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah kerot. Ya, perkutut betina itu juga bisa kerot, cuma nggak sesering jantan. Nah, kalau perkutut betina sudah kerot, berarti itu tandanya sudah birahi memuncak ya. Hati-hati teman-teman yang mendapatkan perkutut betina sudah kerot ataupun selanjutnya yang saya sebut semua nanti, silahkan jodohkan dengan jantan yang birahi juga. Apa nah? Oke, jadi yang pertama mau kerot ya, meskipun tidak sesering jantan. Yang kedua, sayap perkutut betina akan sering naik turun meskipun posisi perkutut betina tersebut anteng, dalam arti tidak manggung ya. Biasanya sambil gerakin kepala, sayapnya ini entah yang sebelah kanan atau kiri, tapi kebanyakan ya enggak kebanyakan. Kalau kanan ya kiri, itu intinya gerak-gerak naik turun ya. Itu ini, jadi psikoteknya menggisar munggah kan itu. Nah, itu tandanya perkutut tersebut birahi ya. Diperhatikan betul-betul, karena perkutut betina yang sudah seperti ini itu tidak lama lagi bertelur. Kadang nggak ada jantannya pun dia akan bertelur ya. Jadi perkutut itu meskipun betina saja semuanya dua-duanya dimorne sak kandang, taruh satu kandang, itu tanpa jantan pun akan nelur sendiri dengan protein yang dia makan ya. Jadi makanan yang dia makan itu akan bisa menyebabkan perkutut itu bertelur tanpa bejantan. Misalnya di tempat saya ada protein banyak dari pur ayamnya. Nah, ini sangat membantu kesuburan perkutut tersebut. Oke, yang kedua, yang ketiga, pelan-pelan. Yang ketiga, gacor. Jadi perkutut betina pun akan bisa gacor. Ya, jadi ketiga ini perlu diperhatikan. Kadang teman-teman ada yang tanya, Mas, perkutut betina itu apakah bisa gacor? Bisa. Ya, cuma nggak segacor jantan yang terus menerus. Biasanya kalau betina itu gacornya per periode, bunyi terus. Tapi nggak, kalau jantan kan sangat panjang durasinya. Kalau betina nggak, biasanya bunyi 10 kali 15 kali berhenti, nanti bunyi lagi seperti itu ya. Intinya perkutut betina kalau birahi seperti itu, gacornya selang, tidak seperti perkutut jantan yang durasinya panjang. Oke, nah, sampai di sini paham ya. Yang keempat, bekur. Nah, perkutut betina ini juga bisa bekur teman. Cuma biasanya bekurnya perkutut betina ini powernya tidak keras, tidak sekeras jantan. Jadi suaranya tidak begitu menekan, ya, tidak begitu menekan. Biasanya agak cempreng, ya, agak ngecer. Wong Jawa biasanya agak cempreng. Itu ciri khas betina. Masalah ekor, buka atau tidaknya itu tergantung birahinya, saya kira. Ada, karena di kandang saya juga ada yang buka sempurna juga ada. Tetapi kebanyakan tidak buka sempurna ya. Jadi kalau jantan kan bekur war itu kan ekornya mengipas ya, mengipas banget. Tapi kalau betina kadang banyak enggaknya. Kalau sampai ngipas berarti birahinya luar biasa. Nah, ngapa nah?
Oke. Jadi bekur, jelas bekur. Nah, perlu Anda ketahui teman, perkutut betina yang bekur ini ada dua versi. Ya, ada dua versi perkutut betina yang biasanya sampai mau bekur, ya, sampai mau bekur. Itu satu, betina postur besar. Ya, ada perkutut betina kok posturnya besar seperti jantan, itu biasanya mau bekur. Nah, jadi ada betina itu besar ada, karena saya sendiri sudah mengalami penjodohan itu jantan lebih kecil posturnya, betina lebih besar. Itu juga bisa produksi. Ya, intinya jantan dan betina. Dan alhamdulillah juga produksi dengan bagus. Nah, itu sebagai saya acuan ngomong seperti ini karena ada pembuktian yang saya lakukan. Oke. Nah, yang kedua, betina yang mudah bekur ketika dia birahi memuncak, itu biasanya supitnya renggang dan tebal. Itu biasanya mau bekur. Tebal di sini berarti bukan berarti keras ya. Jadi tidak lancip. Itu biasanya renggang bagus, tapi lebar. Itu biasanya akan cepat bekur kalau birahi. Ya, mudah bekur dan mau bekur. Nah, diperhatikan betul-betul ya. Jadi betina pun bisa bekur. Nah, kalau yang saya bahas ini murni ke lokal. Karena Bangkok, perkutut Bangkok itu setahu saya jantan dan betina itu supit udangnya ya. Jadi jalan keluar telurnya yang belum tahu supit itu. Nah, di atas dubur pas, di bawah tulang dada, itu ada namanya supit dalam istilah ternak. Itu kalau Bangkok itu rata-rata itu renggang semua. Makanya di peternakan Bangkok itu sistem membedakan jantan dan betina biasanya pakai jari. Ya, orang-orang perkutut Bangkok pasti biasanya seperti itu. Karena saya dulu belajar seperti itu. Ya, ketika jari itu nyengkram kuat jantan, kalau nyengkramnya nggak kuat betina. Itu sistem dalam Bangkok. Tapi kalau lokal memang ada bedanya. Biasanya jantan itu kebanyakan jantan itu supitnya rapat. Ada juga jantan yang supitnya lebar, tapi jarang. Ya, jarang. Kebanyakan supitnya itu lebar, bodinya besar, betina. Ya, makanya jangan skip. Kalau ada skip sedikit saja, ini akan beda persepsi, beda pemahaman nanti. Ini yang bukti-bukti dalam konteks dilihat bisa. Yang selanjutnya adalah dengan cara dipegang. Nah, apa saja beda apa tandane perkutut betina itu birahi? Aja naik kok, Nduk. Rusak kok. Karo ngomong. Jadi ada 3, jadi tadi kan 4. Kalau secara dipegang itu 1, ya. Dubur perkutut betina yang sudah birahi itu akan melebar, akan sedikit membengkak. Ya, alias kemerahan. Nah, ya, jadi ketika Anda pegang perkutut betina, Anda lihat duburnya, itu kalau memang dia birahi, biasanya duburnya itu beda dengan perkutut yang belum birahi. Ya, duburnya akan berwarna kemerahan, alias membengkak, sedikit membengkak. Pokoknya beda. Nah, Anda lihat, pokoknya perkutut kalau sudah melalui fase dari 1, 2, 3 tadi, nah Anda pegang. Nah, ketika itu sudah memerah duburnya, lingkar duburnya itu kayak sedikit menonjol, itu tandanya perkutut tersebut sudah birahi tenanan. Oke, selain dubur, kita bisa melihat supit. Supit perkutut betina, ya, itu kalau mudahnya supitnya itu rapat, ketika dia birahi, maka supit tersebut juga akan melebar. Ya, sekali lagi, perkutut betina yang supitnya rapat, ketika dia sudah birahi, maka supit tersebut akan melebar dengan sendirinya karena bawaan perkutut tersebut sudah birahi. Apakah semua perkutut betina supit rapat seperti itu, Mas Dan? Iya, betul. Jadi meskipun nanti ya, jadi kan ada perkutut betina itu ketika telur kadang kesusahan, susah keluar. Itu meskipun dia supit rapat, kalau birahi meskipun sulit keluar, itu tetap melebar sebenarnya. Supitnya tetap melebar, cuma tetap kesusahan karena bawaan tadi dari awal supitnya rapat tadi. Tapi tidak semua supit rapat itu nanti telurnya keluar susah keluar, tidak. Tuh, cuma ada beberapa perkutut yang tadinya kecilnya supit rapat,
Ketika dia birahi jadi sempit lebar karena efek birahi tersebut itu ada beberapa yang sulit mengeluarkan telur. Tapi kebanyakan ya mudah kalau birahinya memuncak. Tapi ada kalanya kendala itu. Oke, yang terakhir nomor 7 yang paling krusial harus diperhatikan, di bawah tulang dada, di atas supit itu akan lemak. Yang lemak itu bagaimana ciri-cirinya? Akan kelihatan berwarna kuning muda. Kuning mudanya seperti apa, Mas Hasan? Jadi kalau kulit perkutut dilihat langsung itu kan bentuknya putih kemerahan, kan? Putih-putih kemerahan itu. Tapi kalau bagian perut, bawah tulang dada, di atas supit, itu kalau sudah birahi, itu warnanya akan seperti, ya seperti itu tidak sama ya. Seperti minyak goreng yang belum dibuat. Ya seperti itu. Tapi tidak blejet seperti minyak, enggak. Cuma seperti. Ya seperti. Nah, kalau Anda melihatnya belum begitu yakin dengan cara dipegang. Ya, jadi bagian bawah tulang dada itu ketika kita geser-geser dengan jari itu akan terasa licin. Licin banget. Ya, jadi digoyang-goyang seperti licin. Kalau perkutut belum birahi enggak licin. Digoyang-goyang seperti ini ya seperti kulit biasa, seperti kulit di dada, kulit di punggung. Tetapi kalau sudah birahi memuncak, kulit di bawah tulang dada itu akan sedikit kelihatan menguning seperti minyak goreng dan digoyangkan seperti ini akan terasa licin. Itu birahi normal dan posisi perkutut siap untuk diternak. Tetapi kalau kuning di bawah tulang dada ini kelihatan pekat, ya kuningnya seperti rokok surya seperti ini, ya ini. Nah, dan dipegang itu tidak licin, itu tandanya perkutut Anda lemak. Nah, perkutut yang lemak ini juga akan jadi kendala. Kenapa? Walaupun dia birahi, walaupun dia nanti mau nelur, biasanya dia akan mengalami bebelen, alias susah mengeluarkan telur. Dan ini akan beresiko berujung dengan kematian. Caranya bagaimana ngobatin Mas Hasan? Kalau gegelen ada videonya bisa dicek. Perkutut gegelen cara mengatasinya bagaimana? Ada, sudah saya buatkan video. Kalau enggak nanti saya taruh di belakang video ini. Sekian ya teman, 7 ciri-ciri perkutut betina birahi. Semoga bermanfaat. Salam perkutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kopi sih.